Selamat datang di Poduit, inspirasi, aksi, dan eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi Alhamdulillah. Permisa bersama kita dari komunitas Klik Duit bersama saya Raul Sama saya Rambi. di Pod Duit, bicara Cari inspirasi, inspirasi, aksi aksi, dan dan eksekusi. eksekusi. Ya, ini pada kesempatan kali ini saya dan Rambe mau mengucapkan minal aizin wal faizin untuk semua viewer di sini. Mohon maaf kalau selama ini mungkin kita ada salah ataupun ada kekurangan. Ya, Ya, betul. ya kami berdoa semoga puasa kita gitu kan bulan Ramadan kita semua ya Diterima ibadahnya. Amin. diterima oleh Allah dan kita semua mendapat keberkahan. Alhamdulillah. Oke, Amin. oke nih, Wih, untuk podcast hari ini nih. ya, Alhamdulillah nih, Gitu. Bro Raul. Ya, kita ngomongin indis ekonomi gitu kan. Nah, Kalau ngomongin iya, indis ekonomi itu sekarang teknologi makin canggih ini canggih ya, dan bener-bener. orang udah mulai banyak meninggalkan apa namanya pekerjaan-pekerjaan konvensional di mana kerja Mm-mm. itu kan harus di kantor ya. Iya, Udah betul, betul. banyak Betul. opportunity bahwa ya kita kerja bisa secara online, secara Iya, daring bener-bener, gitu kan. bener. Gitu. Nah, ini kan hal yang pingin kita godok gitu kan. Set. Bener-bener, bener-bener. Ini jadi fenomena fenomena yang menarik ya, gitu ya. Kalau Iya. dulu di mana kita taunya kerja itu ya lu di atas meja datang ke kantor gitu kan. Sekarang Mm-mm. di rumah gitu ya. Meja makan kita, meja belajar di rumah, di kamar kita udah jadi bisa ruang kantor kita ya, ruang kerja kita yang Benar, jadi sekarang ya gitu mm, ya Bro Raul ya. iya benar. Jadi nggak macet-macetan di jalan gitu kan. Iya bener-bener bener. Dan juga nggak hanya sekedar masalah macet-macetan di jalan, tapi Bener. ternyata yang namanya kita kerja tuh nggak sebatas dengan kita punya klien, kita punya pelanggan gitu kan di satu kota doang gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bisa punya karena tidak ada batasan tempat, ya Mm. bisa jadi kita kerjasama bareng orang yang ada di luar kota atau bahkan di luar negeri gitu kan. Uh, Nah, bener-bener kalau bener. misalnya kita ingat waktu podcast terakhir tuh, ya Mm-mm. kan, kita ngomongin masalah virtual assistant bareng Nah, itu ya. bareng Mbak Ririn, ya kan. Dia bilang kan kalau ada klien-klien yang dari luar negeri Luar tuh. negeri. Iya. Heeh. Nah, itulah kelebihan dari ya kita kerja secara online gitu kan. Iya, bener-bener Marketnya bener. luas. Ini peluang Nah, yang bisa diambil oleh banyak orang di kalangan apapun, dengan latar pendidikan apapun gitu ya. Karena memang sekarang udah bergeser ya model ekonomi mm-mm, kita ya hari ini gitu betul ya. sekali, Artinya betul nggak perlu sekali. teman-teman nggak perlu harus kayak gimana ya merasa lesu gitu ya atau kayak berkecil hati gitu ya. Nggak ada kesempatan buat menjalani ekonomi bahwa sekarang nggak harus konvensional gitu loh. Jadi sekarang kita Iya, bisa jemput betul, bola gitu ya. Lewat program-program yang betul. lebih fleksibel. Bener nggak sih? Mm-mm. Iya. Nah, nah, untuk kesempatan kali ini kita Hmm. ngomongin tentang marketplace gitu kan. Iya, Hmm. ya kan kalau ngomongin marketplace kan orang taunya ya kayak Belanja. Shopee, Ya, Tokped, dan segala macam ya. benar. Kita Check jualan di out ya. Shopee, di Tokped gitu kan. Nah, ini ada model bisnis marketplace juga Hmm. itu yang kita jualannya di secara global gitu kan. Jadi kayak kita jualannya tuh jualan produk yang beli orang Amerika gitu kan. Oh, jadi Gitu. pasarnya luar ya? Pasarnya luar. Luar. Ini narasumbernya Nah, orang kita kan apa orang luar ya jangan-jangan nih? Bro. iya, enggak, orang Indonesia juga, Oh, orang Indonesia. Indonesia Oh, juga. Indonesia. Oke, oke, oke. Gitu. Saya pikir Nah, ibu eh, lah eh, yang masuk nih. eh, Oke ya. eh. Nah, cuman bedanya di sini Hmm. apa kan kan kalau kita jualan di luar kan kita bisa sebagai yang punya produk dan Ya. kita jadi bisa juga sebagai yang cuman distributornya doang. Kita nggak punya Hmm. produknya, kita ngambil produk dari toko Ah. orang, kita jualin keluar gitu kan. Mungkin Oh, bahasa kerennya dropshipper gitu kan. dropshipper. Jadi barang Eh, nggak lewat kita eh, ya, bener ya? iya, barangnya nggak lewat kita. Nah, teknisnya. Oh, oke. Barangnya bukan bukan punya kita gitu. Kita cuma Hmm. bantuin jualin aja. Nah, Artinya akan ada banyak yang bisa jadi apa bisa bisa
ringkas ya, Dia artinya bisa, efektivitas kerjanya jadi lebih minim gitu. Jadi nggak harus nyetok gitu berarti kan ya? iya. Nyetok nggak eh, ngurus eh, proses banyak jadi kita pengiriman. nggak perlu punya gudang, nggak perlu punya stok Oh karena kita iya. kejualin punya orang gitu. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kita dengar nih apa marketplace yang secara global, mungkin kita taunya Amazon doang tuh. Hmm, Amazon doang yes. kan. Itu yang Nah, paling gede lah kalau saya tahu paling gede iya ya. paling Itu gede. kalau sekarang. Nah, ternyata sekarang udah mulai ada tren baru lagi nih. Oke. Marketplace-nya namanya Etsy. Etsy. Ini di Tuh, mana? permisa ada yang tahu nggak tuh Etsy tuh? Nah, Ada yang tahu nggak Etsy? ini kayaknya tahunya mah kita mah Shopee on Tokopedia gitu ya. Kalau di luar Amazon udah bagus tuh Amazon. Ini Etsy Nah, sama nah, eh makanya dari nih mana? pada kesempatan kali ini saya mau ngundang narasumber Nah, oke. yang dia ngejalanin model bisnisnya Etsy. Oke, Nah, langsung aja berarti kalau gitu nah, benar. jadi kita bisa tanya langsung ke orangnya nih. Nah, terus ngomong-ngomong, tadi kan kita bicara tentang kelebihan kerja di online nih. Hmm, Nah, ini narasumber kita kali ini nih, gitu kan. yes. Itu orang luar kota, Pak, gitu kan. Bukan orang Jakarta. Gitu. Iya. Wis, Ini narasumber kita menjauh bawa nih dari Jogja, dari gila. Jogja. Jogja. Ya, Padahal kita di waduh. Jakarta nih. Iya. Pulang Nggak ke di Jakarta juga kota. sih Ya. kalau kalau Rambe kan Depok tuh. Bukan Jogja, bukan Bogor, Jakarta Bogor, nih. Bogor. Salah lu, Bogor, Bogor. Oh Bogor ya. Ya dekat lah, Oke. dekat. Oke. Ya wes, mungkin Udah langsung panggil aja ya. kita panggil ya Mas Ari. Silakan Mas Ari. Ya, selamat malam, Yeay, Mas malam. Raul, Mas Rambe. Salam dari Yes. Jogja ya, Mas. Iya, ini Mas Ari. Ya. Ini saya langsung eh, ini ya terdistraksi dengan backgroundnya nih itu. Apa Aduh, Ada harimau ya. itu ini template otomatis nih, Mas. Oh iya iya, iya. Saya nggak ubah-ubah dari. Aduh. Mantap mantap. Saya ingat waktu itu kita punya apa sih namanya? Kita punya narasumber template-nya apa ya? Dia 3D itu. Jadi mukanya oh bukan ya muka ya dia itu. trading. Trading. Iya, Heeh. Bro Omar itu Bro Omar namanya itu. Sekarang kita dapat yang backgroundnya harimau nih, mantap. Agak lain ya. Harimau. Oke, Ini agak lain ya. ya, ya, oke, ya, Mas Ari, nih Ya, silakan Mas Mas ya. Ari ini perkenalkan diri, terus apa? Sekarang Mas Ari kesibukannya lagi ngapain? Ya, silakan Mas Jadi, Ari. oke deh. Terima kasih Mas Raul ya. Jadi, mungkin saya bisa perkenalan diri ya untuk para pendengar atau apa pemirsa ya, Mas. Gitu. Jadi, Ya, Boleh. saya Ari, kebetulan domisili saya itu ada di Jogja. Dan kalau ngomongin tentang kegiatan atau hal yang saya lakukan ya, saya sekarang mungkin lagi fokus menjadi bapak rumah tangga. Wih. oh, widih. Jadi bapak rumah tangga aja. Jadi di Hmm. rumah jagain istri dan anak. Singkatnya gitu aja. Hmm. Jadi tidak perlu keluar rumah. Mungkin kalau sering-sering orang sebutnya itu introvert ya. Oh. Jadi satu hari saya itu mungkin bisa jadi saya nggak keluar rumah cuma buka pintu, buka gerbang aja gitu. Wih. Tapi Dari istri situ nggak keluar udah. rumah atau istri di rumah juga apa tukeran gimana? Kalau istri paling dia nggak bisa di rumah mas. Dia biasanya yang nganter anak gitu. Kalau biasanya nganter anak itu iya, oke. setelah nganter anak belanja gitu. Oh, dia nggak kerja Tapi ya? di rumah aja. Nggak kerja. Nggak kerja. Oh, mantep nih. Bangga seneng anaknya ya kalau dua-duanya ada di rumah gitu, Bro Raul ya. Bahagia banget, Betul, man. iya. Luar biasa nih. Eh, Contoh. Lanjut gimana Mas Ari? Ya jadi ya seperti itu kegiatan saya sih mas. Gitu. Jadi kalau bicara, loh kok di rumah aja kok bisa berjalan rumah tangganya, ya pasti sih kayak ada pekerjaan ya mas. Gitu. Ada pekerjaan yang saya lakukan juga gitu. Tapi memang model dari pekerjaan yang saya lakukan ini bisa saya kontrol dari rumah gitu. Jadi saya nggak perlu keluar rumah, saya nggak perlu kemana gitu kan. Gitu karena kalau kebetulan saya orangnya memang pribadinya introvert ya. Jadi Masa sih? nyaman aja di rumah gitu. Oh, gitu ya. Iya, iya. Oh. Iya. Iya, oke, Seperti itu. masa
Oke, Mas Ari, mungkin Mas Ari bisa ini nih ceritain sedikit kali dengan apa model bisnisnya Etsy nih buat orang yang baru pertama kali denger Oh, Etsy itu apaan sih? oke deh Mas. Jadi Etsy ini sebenarnya sesuatu yang bukan hal yang baru ya Mas, sebenarnya ya gitu. Jadi ini udah lama gitu. Jadi dia sama seperti marketplace yang ada di Indonesia kayak Tokopedia, Shopee kayak gitu. Yang membedakan hanya base in-nya aja gitu. Base in-nya dia ada di Amerika. Yang dia ada di Amerika ini kan sebenarnya bukan hanya Etsy ya, banyak banget gitu. Ada Amazon, ya kan, ada eBay, ada apa lagi ya, Bonanza, ada e-creator, lumayan banyak Mas. Banyak Itu ya. yang mungkin sudah nilai saham di mereka yang agak tinggi ya. Kalau yang kecil-kecil kan ada banyak ya, kalau yang model mall itu ada Walmart ya, dan yang lain-lain lumayan banyak loh yang di Amerika. Dan kebetulan saya pribadi kecimpungnya di Etsy dan nggak jauh beda seperti yang ada di Indonesia gitu. Bedanya mungkin kalau saya kebetulan karena saya orang Indonesia, saya kalau ngirim barang dari Indonesia itu lumayan mahal ya ongkosnya itu. Jadi saya memilih sistem penjualan saya itu secara dropshipper. Jadi Cara saya nggak stok, dropshipper. saya nggak stok barang. Gitu. Jadi di rumah saya nggak ada barang numpuk gitu Mas. Gitu. Nggak Iya. ada. Gitu. Jadi semuanya uh, hanya yang secara online semuanya gitu. Jadi cuma dari supplier yang ngirim, saya nerima ininya aja, duitnya Berarti aja. murni barang tuh nggak nyampe ke Mas Ari ya, artinya Nggak langsung kepada pembeli ya. langsung membeli dropshipper gitu. Sebenarnya di Indonesia juga ada ya. Maksudnya di Indonesia juga model dropshipper itu banyak ya. Sebenarnya di Shopee, di Tokopedia itu juga ada dropshipper itu juga ada. Bahkan kalau kita mungkin belanja di Shopee, ada kan pengiriman secara dropshipper ketika kita berbelanja itu kan ada gitu. Itu gitu. Cuman memang saya milihnya di luar. Nah ya maaf ya, bukan saya materialistis, tapi kayaknya kalau udah berumah tangga harus matre ya Mas gitu. Benar, saya setuju tuh, saya setuju tuh. Jadi saya milih yang bukannya sombong, tapi saya milih yang nilai kursnya itu dolar gitu. Gitu aja sih. Karena kalau dikonversi ke rupiah kan cukup lumayan ya. Gitu. Oke. Jadi saya milih Iya. gitu. Apalagi sekarang dolar udah 17.000 ya. Nah, Iya. Tapi alhamdulillah cukup menyenangkan buat orang-orang kalangan seperti saya. Gitu. Iya. Itu Mas Ari kapan menemukan platform Etsy ini? Dulu sebelum sebelum berkecimpung di Etsy, Mas Ari ngapain? Kok bisa nemuin Etsy itu? Ya. Jadi sebenarnya kalau Etsy ini sebenarnya mungkin sebelumnya bukan Etsy ya Mas, saya yang masuknya ya gitu. Jadi model dropship ini pertama kali saya tahu itu sudah lama, tahun apa ya? 2014 ya mungkin saya tahu masuk di situ. Tapi awal dulu saya itu di eBay bahkan bukan di Etsy. Saya Oke, masuk di jadi eBay dulu. ya Gitu. eBay. Jadi masuk di eBay saat itu, terus saya juga mungkin 2016 atau 2015 ya saya mulai tahu Etsy. Saya juga masuk duluan di Etsy dulu. Masalah itu. Cuman kembali ya Mas, mungkin dari sisi kurangnya pribadi saya, belum ngerti manajemen, dan mungkin di usia-usia itu masih belum begitu settle seperti sekarang yang sudah punya tanggungan harus anak sekolah dan lain-lain, jadi banyak main-mainnya lah bisnisnya gitu, sehingga Etsy saya saat itu nggak jalan, terus akhirnya saya nggak jalanin Etsy lagi saat itu, sudah 2015-14 gitu. Terus hanya bentar sih, hanya sampai setahun gitu. Terus saya kalau secara sekarang fokus kembali di Etsy itu ada di akhir 2023 kemarin, ya kan? Karena selama proses agak lama ya, dari 2015 ke 2023 itu kan lama ya. Vakumnya saya juga masuk pasar Etsy gitu, karena memang dalam perjalanan dulu membuat akun di marketplace Etsy itu agak susah gitu, ada kesusahan gitu ceritanya gitu. Jadi awalnya sih di 2023 akhir itu
saya memang saya nggak, tapi mohon maaf ya, kalau secara garis itu saya nggak keluar dari dropship gitu, hanya di bidang-bidang marketplace gitu. Fokusnya di Etsy, Oh, oke oke. kembali di Hmm. akhir 2023 itu saya coba-coba awalnya. Lama saya nggak cobain Etsy gitu kan. Akhirnya saya langsung tuh Mas, saya bikin akun. Dulu ceritanya saya bikin akun 4 ya, gitu. Saya bikin akun 4 langsung tuh saya gitu. Hmm. Kok banyak banget atas nama siapa gitu kan? Nggak atas nama saya gitu. Saya bikin duplikat aja 4 gitu kan. Sama nama saya sama nama istri saat itu. Ya, jadi saya bikin. Nah, dalam perjalanan saya sebenarnya tahu untuk produk yang laku apa, tapi di situ agak dilarang ya. Karena kalau Etsy ini sebenarnya dia itu hanya jualan fintech kayak gitu kan, perhiasan kayak gitu, Oh, terus barang-barang supply kayak gitu. Jadi bukan barang-barang yang jadi gitu kan. Ya kan. hmm. Oke. Jadi saat itu saya agak nakal ceritanya. Jadi dari Oke. 4 akun ini, ya kan, 4 akun ini saya jualan mainan gitu. Ada satu akun dulu saya jualan mainan. Yang lain barang-barang supply gitu sih kayak manik dan lain-lain gitu. Hmm. Laku keras tuh Mas, langsung tuh, gitu kan. Tapi Hmm. ketika laku keras sampai, tapi nggak lama itu, langsung disuspend akun saya. Ya gitu. Nah, Oke. Oke. Iya, hilang, iya. hilang satu tuh. Padahal di situ ada, ya saat itu sih bagi saya besar ya saat itu ada omset, ada nyantol di situ tuh dana 18 juta. Nggak bisa diapa-apain sampai sekarang gitu. Hmm. Terus saya ngerasa saya masih belum kapok. Hmm. Jadi kan masih punya 3 akun ya. Saya menjadi 3 akun. Akun yang selanjutnya akan yang kedua saya pakai jual mainan lagi. Hilang lagi gitu kan. Hingga akhirnya yang ketiga juga hilang lagi, saya pakai jual mainan. Tinggallah 1 akun gitu. Nah, karena 1 akun ini kan saya merasa sayang ya Mas, coba gitu kan. Saya nggak barbar lagi lah bahasanya gitu kan. Oke. Terus kalau saya akhirnya Banyak listing gitu. maksudnya gitu ya, terlalu banyak listing gitu ya. Taruh Bukan, barang. barbar saya lebih ke barang yang dilarang tadi loh, yang mainan tadi loh. Oke. Itu kan laku, tapi laku keras dan kalau jual besok, wah nggak laku sama sih, betul gitu, banyak tuh lakunya tuh. Nah, akhirnya saya memilih untuk slow aja deh. Gitu. Dan di situ akhirnya saya milih jualan bibit tanaman ya, bibit tanaman saya ambil dari Amerika juga, supplier Amerika, saya masukin bibit tanaman di situ. Nah, kan itu pas akhir 2023. Nah, pindah tahun awal 2024, ya kan? Nah, di bulan Januari itu kan sudah mulai masuk musim semi ya di Amerika ya. Iya. Jadi sudah mulai menanam itu. Nah, saya mendapatkan penjualan yang cukup signifikan dari jualan bibit tanaman itu gitu. Nah, disitulah yang bagi saya, menarik nih gitu kan. Dapat ternyata jualan bibit tanaman menarik juga gitu. Itu di awal tahun ya, bulan Januari itu. Nah, terus akhirnya di bulan Februari itu tambah gede Mas. Tambah gede itu. Saya kira tambah gede, tambah laris, ya alhamdulillah. Ya sehari itu saya pernah di situ 1 akun itu bisa saya dapat berapa dulu ya? 100 sales itu ada, 100 sales. 100 penjualan. Banyak. Iya, 100 penjualan. Ya itu cukup menguras tenaga di situ dan agak jet lag ya Mas gitu. Jadi yang dulu belum pernah dapat yang segitu gedenya. Akhirnya ya disitulah dapat hooknya gitu, kan gitu. Oh berarti Etsy bagus nih gitu. Ya dan cukup menguras tenaga untuk ngoderin di situ agak. Ya saya sempat sehari cuma tidur 4 jam gitu. Jadi dari pagi saya order, malam saya masukin ini tracingnya, trackingnya, gitu kan, tidur bentar, nanti subuh udah order lagi, muter lagi. Itu agak capek banget di sini, dapat harganya di situ. Itu ceritanya. Jadi mulai kembali lagi di Etsy ya di situ dapat bagus nih pasar ya intinya. Iya. Tapi ya berarti Mas Hari ini emang dari dulu udah passionnya di dropshipper ya berarti ya. Ya. Maksudnya nggak nyobain kayak bisnis lain gitu kan. Yang konvensional gitu nggak pernah ya? Ya kan kadang-kadang kan orang kan mikirnya
kalau bisnis itu orang yang kelihatan gitu kan. Kalau cuman di Iya, rumah doang iya. kan orang mikirnya oh Ya. babi ngepet nih gitu. Nah, itu banyak nih. Pernah Ada gitu. jadi omongan, pernah jadi omongan. Sebenarnya lebih tepatnya sih bukan jadi omongan, tapi lebih ke mohon maaf ya, diremehin gitu. Dari Apaan tuh Oh, gitu. diremehin ya. Kan nggak Iya, ngapa-ngapain. tapi ya itu tidak apa mengubah apa sih namanya mengubah keteguhan Mas Ari untuk tetap di dropshipping ini karena this is the Iya, money gitu kan. This is the money in iya. here gitu kan. Oke. Karena Gitu. basicnya introvert tadi mungkin ya Mas. Jadi Oh nggak iya. Iya. Jadi nggak Udah mendingan di jadi rumah aja gitu ya. kuliah, ah, mendingan di rumah aja deh. ah, ya udah jadi kan udah dari lama emang berkecimpungnya di Iya, dropshipper gitu ya. Udah hampir 10 tahun lah ya. iya betul. Jadi bukan yang ibaratnya kucuk-kucuk-kucuk nemu Etsy terus nyobain gitu Nah, ya. Tapi emang ada proses panjangnya untuk proses panjang ini. ya Mas Ari menekuni di Etsy ini. Nah, mungkin Betul. ya itu apa sedikit pertanyaan dari saya gitu kan. Kan di Etsy itu agak lumayan strict ya setahu saya Pak. Kalau apa sih namanya yang dijual itu harus yang handmade, harus ada Mm-mm. aturan-aturan lain gitu kan. Mungkin nggak apa ya namanya? Mungkin nggak, saya nggak tahu ya apakah nggak sebebas Amazon atau eBay gitu Mm-mm. kan. Tapi apa sih yang membuat Mas Ari ini milihnya platformnya Etsy gitu kan dibandingkan platform-platform yang lain gitu kan. Apakah Mas Ari emang ngelihat ada celahnya nih di Iya. sini nih. This Padahal is saya lebih tahu, the padahal money saya in here gitu. ya benar-benar. Padahal saya lebih tahu Amazon loh daripada Etsy loh sebenarnya. Iya. Nah, gimana Mas Adi? Iya. Sebenarnya sih kalau seperti yang Mas Raul tanyakan itu tadi memang benar sih Mas. Harus handmade, harus part-partnya aja kan kayak gitu sebenarnya gitu. Makanya tadi saya punya pengalaman yang mainan tadi Mm-mm. gitu, dilarang gitu kan gitu. Mm-mm. Namun kalau untuk yang saya jual akhirnya yang biji tanaman benih ya, tapi bentuknya biji bukan yang Mm-mm. tanaman Mm-mm. itu memang diperbolehkan kalau di Etsy. Jadi Mm-mm. kebetulan dia diperbolehkan. Jadi ada policy atau apa aturan-aturan yang oke nggak apa-apa. Bahkan tanaman itu juga boleh di sana kayak gitu Mm-mm. gitu. Jadi makanya saya pilih di situ aja gitu. Dan menariknya itu eh, kalau di Etsy itu kita bisa ini ya gimana ya? Kalau kita contoh nih Mas, kalau biasanya kan kalau produk itu tetap riset ya, ambil risetnya apa nih yang laku apa gitu kan. Iya. Jadi ketika saya riset di toko lain nih, contoh saya riset di eBay gitu. Mm-mm. Saya jualan juga di eBay. Nah, saya cari di eBay untuk bibit tanaman yang laku apa nih gitu. Mm-mm. Nah, dari situ saya pasang di Etsy, secara penjualannya itu lebih cepat, Mas. Enaknya di situ. Di Lebih Etsy itu cepat. kayak gitu. Oke. Lebih cepat. Jadi ketika saya dapat produk A, terus saya pasang dia di Etsy, gitu, jual di Etsy, itu paling nggak butuh waktu 1-2 hari dia laku kayak gitu. Jadi trendingnya itu cepat gitu. Dan kalau dia itu sistemnya kalau laku, jadi ada kayak ada rencana bestseller gitu. Jadi sehingga dari ads itu algoritmanya merujukkan ke jualan kita terus di situ. Oh iya, itu pasti memang Jadi di mana-mana pasti begitu ya. Ratingnya akan gitu. naik gitu lah ya. Artinya naik di situ. Dan yang lebih menarik lagi itu kalau di Etsy itu modelnya kayak konten di website itu loh Mas. Kita kalau di website kan ada masuk page berapa gitu kan di Hmm. Google itu. Nah di Etsy juga ada kayak gitu. Jadi produk kita itu bisa masuk page one kayak gitu gitulah gitu. Di halaman pertama pencarian sehingga menjadi rujukan sellernya di situ. Nah itulah alasan saya kenapa nyaman nih di Etsy gitu. Lebih kayak gitu. Dan bahkan yang menarik lagi ketika contoh nih produk kita ternyata habis stoknya habis gitu. Jadi kita kasih stok 50, ternyata dibeli terus habis. Akhirnya dia masuk kategori sold out. Terus kita aktifkan lagi si produk itu, dia laris lagi. Jadi nggak ada rate-nya. Menariknya di situ gitu, nggak ada rate-nya gitu. Nah, kalau di eBay beda loh mas. Kalau di eBay itu kalau sampai kita kelupaan stok habis, terus kita rilis lagi, aktifkan lagi, itu trafficnya nggak nempel gitu. Nggak
toko itu. Oke. Seolah-olah kayak dari ulang lagi gitu ya, maksudnya? Iya gitu, dari nol lagi gitu. Oh, Jadi kalau kan di eBay tadi ya. kalau di Etsy enggak, itu yang Oke. alasan saya kenapa memilih di situ. Agak menariknya di situ. Tapi apa memang secara rating di ini sorry di US kan ya, Mas Ari ya? Iya, Apa emang iya. ini secara rating toko ini lebih besar dibandingkan toko lain? Enggak juga kan? Atau bagaimana, Mas Ari? Nah, juga sih sebenarnya kalau secara beberapa informasi yang paling gede memang Amazon ya, Mas. Yang Heeh, paling gede Amazon heeh, terus eBay. Nah itu masih di bawahnya si Etsy ini heeh. Oh, gitu. mungkin punya keunikan sendiri kali ya si Ya, Etsy ini ya, barang-barang yang biasa orang, misalkan orang nyari A ya di sini Etsy ini tempatnya gitu, nah, di eBay sama ya, di Amazon ada tapi mungkin nggak banyak gitu kali ya, lebih ya. niche-nya lebih pas kali ya. Nah, mungkin Oh, seperti Eh, itu. ya lebih spesifik mungkin kan ya. spesifik gitu kali Bro Raul ya. Eh, jadi ibaratnya ya kalau kita mau cari bahasanya kan kalau kita mau cari elektronik di Ratu Plaza gitu kan nggak Oke, nggak benar. nggak ke Kelapa Gading, Kelapa Iya, Gading betul, 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 mungkin betul. begitu kali ya. Mangga apa mau cari baju Mangga Dua gitu. Oh iya, benar, benar, benar. Iya. Jadi ya ditumplekin di situ ya karena emang udah spesialisasinya sih. Bu, Ya. sorry, sorry. Tadi di awal tuh sempat ngomong soal bikin akun langsung 4 ya, gitu kan ya, Mm-mm. Mas Arya. Ya. Itu kenapa Mas? Emang kenapa harus 4 langsung gitu? Emang kalau misalkan satu doang gitu, satu dulu Hmm. gitu kan? Dan saya juga tadi pikir bisa ya bikin akun langsung pakai nama yang data yang sama gitu? Apa tidak salah denger ya? Ya, jadi kalau bikin langsung 4 itu, ya karena kan tadi kan saya baru balik lagi ya, Mas. Balik lagi ke Etsy ya, setelah Heeh. awalnya kan coba-coba sebenarnya yang waktu 4 itu, coba-coba langsung bikin 4 gitu. Jadi kebetulan kan saya bikin 2, istri bikin 2 gitu, Oh, ceritanya. bisa ya? Satu data. Biasanya kalau data-data akun gitu kan pasti pakai ada data-data kayak data identitas ya, ID itu kan, dan itu bisa langsung jadi 2 akun gitu, bisa ya berarti ya? Bisa, saya pakai satu pakai KTP, satu pakai ini SIM. Oh, saya pikir KTP dua-duanya, Oke. Bro Raul. Ya. Iya, iya, iya. Oh, gitu ya. Berarti bisa bikin 3 tuh Pak. Satunya lagi paspor tuh. Bener, Nah, bener, bener. kalau ada password bisa mas, kalau ada Bisa. password ya. Kebetulan nggak ada ya, Iya, kalau ada jadi 6 tuh kalau ada tuh. iya, iya. Eh, Kalau Nah, verifikasinya kan memang 3 itu, Oh, ID nasional, SIM, KTP, SIM sama paspor. oh Kalau normal punya lah ya, paspor pasti bisa. oke, oke. ada persyaratan Iya, untuk iya. data lah ya buat daftar Eh, akunnya ya. hmm. Mm-mm. Nah, itu pas kan mulai serius lagi kan tahun 2023 tuh. Nah, Iya, waktu itu langsung masukin modal gede atau kecil-kecil? saya sih modal itu dulu dari awal-awal agak lumayan ya mas. Jadi eh, saya memang ada pendapatan dari marketplace lain selain Etsy ya, sebenarnya gitu. Jadi ketika tadi saya ceritakan ya, saya dapat hooknya di bulan Februari 2024 awal itu, wah itu cukup pompang-pambing ya mas, menguras gocek gitu Hmm. untuk masukin modal di situ gitu. Jadi Hmm. ya tabungan masuk semua ke situ gitu Oh, gitu. Jadi dan hasil dari hasil penjualan, jadi saya kan sebenarnya berjalan itu bukan hanya dari satu Etsy, dari Etsy aja gitu. Jadi ada saya Amazon ada, toko saya jualan di Amazon juga, Oh di gitu. eBay juga ada, Bonanza juga ada, sampai sekarang itu masih ada gitu. Oh, Jadi eh, apa namanya, memang yang saya fokuskan memang di Etsy ya, karena yang oke gitu. Jadi hasil penjualan dari marketplace lain itu masuk semuanya tuh untuk oh buat jadi untuk modal gitu ya. modal di Eh, Etsy gitu. tapi sebenarnya kalau di Etsy itu emang memungkinkan kita modalnya sedikit kan ya? Maksudnya bisa Kalau masuk dengan modal sedikit kan ya? oh bisa. Jadi saya bahkan memulainya dari kompon ya, saya kompoting ya, saya modal kecil ya, kayak gitu. Jadi saya Oh, dapat nggak kecil contoh kecil saya kecil kecilnya tuh seberapa Pak? Biar nggak ambigu nih kan? iya, Kecil iya, orang iya, iya, beda-beda nih Pak. iya, iya, uh, bener, kecilnya yang bener. pasti kan kalau bikin akun baru itu biasanya saya membutuhkan sekitar 500.000. Itu emang ada 500.000. biaya Oke. untuk membership ya. Membership toko itu emang ada sekitar 300-an, Mm-mm. 300-an ribu lah gitu. Itu kan tergantung kurs dolarnya ya sana. Mm-mm. Kayak gitu. Nah sisanya untuk
dari 500.000 itu sisanya nanti buat pajak. Karena kalau di Etsy itu kan ada ini ya, ada apa namanya, pajak listing. Jadi kita listing produk itu bayar mas, $0,2 gitu. Jadi untuk cadangan lah, sebenarnya kayak gitu di Etsy. Jadi 500.000 itu untuk modal awal gitu. Nah dari situ ya memang awal-awal itu bisa jadi ada sistem di Etsy itu namanya reset ya. Jadi dana kita ditahan sebagian gitu untuk menguji kalau kita itu mampu nggak untuk mengelola penjualan-penjualan yang masuk ke kita itu gitu, pembelian-pembelian yang masuk kita itu gitu. Jadi sebenarnya di situ sih tergantung juga sama toko kita ini penjualannya seperti apa. Ada mas toko yang saya punya pengalaman itu, saya ada satu toko baru itu langsung hidupnya lebih dari yang tadi bulan Januari bulan Februari tadi lebih ramai lagi gitu. Jadi satu bulan itu bisa 3 digit gitu. Ya, tapi satu apa ya, tapi nggak semua toko ya gitu. Jadi kalau kita tadi ada pertanyaan, bisa nggak kalau kita itu nggak modal gede gitu, sebenarnya bisa gitu. Ya kan, karena nggak mesti dapat yang seperti itu. Yang langsung laku keras tuh belum tentu gitu. Itu kayak tuh dapat durian untung lah mungkin seperti itu. Cuma kebetulan saya pernah ada satu akun yang gitu. Tapi ada yang akun yang lain juga yang slow penjualannya juga ada gitu. Jadi sehingga kita bisa main agak pelan ya kayak gitu di situ sih. Artinya memang kalau tadi bicara soal modal gede itu sebenarnya tergantung dari apa yang kita jual juga ya berarti Mas Ari ya. Iya, Kita jual yang agak mahal, katalognya mau seberapa banyak gitu ya buat kita terus jual. modalnya berapa? Yang kan tadi kan dropship ya, berarti kan kita melisting ya, biasanya melisting gitu ya, display barang. Ya kalau modal lu adalah jual barang-barang yang di atas $20 ya lu siap-siap sekitar segitu lah gitu ya kalau barang laku gitu ya. Kalau yang $5 ya $5 berarti gitu ya. Iya. Makanya saya strateginya ini mas, maaf deh. Saya strateginya cari produk yang harganya di bawah $5 gitu. $5. Itu kan murah mas. Di bawah 5. Oke. Di bawah $5 gitu. Jadi mungkin ada loh gitu kan di yang mana harganya $2, $3 itu ada gitu, sehingga nggak begitu menguras saya harus keluar uang untuk pembelian. Kecuali kalau ya kadang-kadang dikasih rezeki yang ternyata orangnya udah kita jual harga murah ya kan, tapi orangnya beli banyak gitu kan, kita nggak bisa nolak kalau dikasih kayak gitu. Iya benar. Mau nggak kan tetap harus ngeluarin dana banyak. Iya sih. Iya benar-benar. Ya itu kalau ya biasanya kalau barang harga murah biasanya kuantitinya yang kejual emang banyak sih, borong gitu ya. Iya benar. Ini benar juga ya. Kan kalau kita ngomongin dropshipping kan, kita kan nggak perlu punya inventory kan, nggak perlu ada gudang. Ibaratnya nggak perlu beli barang dulu, nggak perlu beli nyetok kan. Makanya modal murah gitu ya di awal ya. Makanya mungkin kayak Etsy ini dengan modal 10-20 juta aja juga udah bisa jalan gitu kan. Wah itu sangat bisa segitu. Itu pulau mewah ya? Pulau mewah berapa? Udah termasuk gede ya. Iya. Soalnya kan kalau misalnya kita ibaratnya misalnya kita harus punya toko kan. 100 juta aja kecil itu Pak. Kalau kita harus punya toko kan. Offline konvensional itu wah ya. Iya. Banget. Iya. Bener-bener. Itu juga sewa ya, bukan beli itu, sewa itu. Iya, itu teman saya Juragan Tanah Abang aja modalnya miliaran itu. Masya Allah. Iya, ini kita bisa mulai dengan angka yang ya kecil lah, relatif kecil gitu. Menarik nih. Cuman kalau misalkan nih ada yang mau, misalkan ada orang awam gitu kan, pengen belajar coba gitu kan, satu akun dulu gitu kan bikin gitu kan dengan modal minim. Nah, kita bisa nggak sih diprediksi itu kira-kira bakal mulai lakunya tuh di bulan keberapa atau kapan sih? Bisa ada pengalaman nggak kalau Mas Ari gitu? Selama-lamanya itu kalau kita jual di satu akun ya 2 bulan 3 bulan harus sabar atau bagaimana gitu? Iya. Kalau bulan pertama udah bisa menghasilkan gitu. Wah, alhamdulillah ya.
ini konteksnya orang awam ya, maksudnya orang-orang yang benar-benar Baru lah, fresh baru Baru. gitu ya. graduate ya, Baru fresh gitu ya. graduate ya. Heeh. Jadi kalau fresh graduate itu, Mas, saya pribadi punya prinsip itu kalau ada teman yang mau belajar itu pertama kali yang dipegang itu adalah belajar, Oke. bukan cari uang gitu. Itu Oke. dulu gitu. Karena kenapa? Karena saya kan nggak bisa prediksi, Mas. Ketika saya prediksi contoh nih, tadi kata Mas Tambe 3 bulan atau bulan bahkan gitu kan. Heeh. Saya kasih, oke lah, kamu nanti di bulan ketiga pasti kamu profit. Oke. Saya mendahului yang kuasa kan. Kan Ya. gitu, saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya nggak mau jual yang apa itu enggak. Toh juga saya cuma membantu gitu kan. Jadi terus kalaupun saya prediksi nanti di bulan ketiga paling nggak baru laku, ternyata di bulan pertama langsung meledak juga bisa gitu kan. Jadi kemungkinan itu segala kemungkinan itu ada. Makanya kata-kata saya itu selalu bilang kayak gini, Mas. Kalau mau belajar, masih fresh graduate mau belajar, pertama kali yang dipegang adalah belajar dulu gitu. Oke. Nah, kalau nanti ternyata Tuhan itu kasih kita laku, itu namanya bonus belajar gitu aja. Jadi ketika nanti dalam perjalanan ternyata memang kita butuh waktu 3 bulan baru laku, 3 bulan atau 6 bulan bahkan saya ada kok yang sampai 6 bulan 4 bulan itu nggak ada laku. 6 bulan ada, agak lama masih di situ gitu. Jadi ya tidak ada yang namanya ini ya kayak kecewaan gitu, kok lama banget nggak laku ya gitu loh. Ya, karena prinsipnya adalah belajar itu yang dipegang di situ dulu gitu. Kalau saya sih gitu, Mas. Jadi prinsip di situlah. Gitu. Tapi secara prinsip pada dasarnya gini, Mas. Orang kalau kita berpikir ya, wah ternyata di Etsy baru 6 bulan. Contoh saya kasih omongan ke orang, 6 bulan paling kamu masih baru bisa mencari uang. Orang mikirkan 6 bulan kan setengah tahun, Mas. Lama kan? Iya. Kalau sekarang bulan apa? Bulan Maret ya? Maret. 6 bulan. Sekarang kan kita mikirnya lama, Mas. Tapi kalau kita jalani dengan sabar, dengan kinerja terus ya, misalnya tiap hari kita tekun aja gitu, nggak kerasa, Mas. Tahu-tahu udah 6 bulan aja, tahu toko kita udah laku aja gitu, udah penjualan banyak, nggak kerasa betul kan. Sekarang kan, saya nggak tahu ya. Kalau saya sih ngerasa waktu itu betul-betul singkat ya, kayak gitu. Jadi singkatnya waktu inilah yang saya pribadi gunakan untuk melihat dari sisi panjangnya atau lamanya waktu tunggu untuk bisa mendapatkan uang ini terasa tidak begitu jenuh. Dari situ memanfaatkannya di situ kayak gitu. Jadi proses belajarnya ya nanti belajar akhirnya orang ini kan bisa tumbuh ya, Mas. Oh ngerti ada case ini, karena pada dasarnya mungkin jualan di Etsy ini sama halnya seperti kita jualan pada umumnya lah, Mas. Gitu. Nanti juga ketemu komplain ya kan, ketemu pembeli marah-marah, ada Mas kayak gitu. Apalagi Etsy ini memang menarik dari sisi penjualan, namun dia ada kategori yang harus dijaga supaya toko kita berkomitmen. Gitu. Dan tapi ya itu tidak begitu menyulitkan kalau kita fokusnya belajar. Benar-benar bagus. Kalau Mas Hari sendiri, kapan nih Mas Hari ngerasa bahwa ini kita ngomongin masalah angka nih, Mas Hari ngerasa oh ini memang bisnisnya sudah menghasilkan gitu kan, bukan masalah balik modal lagi, tapi emang ini duitnya kenceng nih di sini tuh. Itu pas kapan tuh Mas Hari ngerasa menjadikan ini fokusnya gitu kali ya, Bro Raul, ini sumber utama gua nih, sumber duit utama gua nih. Gitu. Source. Jadi sebenarnya saya mulai dari 2024 tadi ya, ketika dapat gaji itu yang saya pikirkan pertama kali itu sistem, konsep ya. Kayak gitu kan dapat ini ya, dapat apa namanya pendapatan yang 3 digit itu di situ, langsung saya berpikir konsep. Wah, ini bisa nih saya gunakan untuk menjadi sumber pendapatan utama saya. Karena saya harus membuat cara bagaimana ini bisa dikonsep penjualan saya ini. Gitu. Toko saya harus dimanage dan lain-lain. Dan disitulah saya mulai belajar apa namanya? Saya hire karyawan ya. Saya disitulah mulai ada karyawan.
untuk membantu saya order pada saat itu. Nah, di 2023, 2024 awal itu. Nah, dari konsep itulah akhirnya ya alhamdulillah di 2025 itu hasilnya cukup signifikan dari Wah, toko-toko saya gitu. penasaran nih signifikannya berapa nih Bro Raul nih? Iya, Oh, iya kalau Dari boleh 3 digit spill jadi spill masalah angka nih, Pak. angka Sekarang yang omset omset Mas Ari ini udah berapa sebulan? kalau sebulan Range saja, Pak gitu. aja. saja ya, Nggak usah sampai belakang-belakang kritik-kritiknya nggak usah disebutin, nggak usah apa-apa. Tenang aja. ya kalau secara omset itu cukup lumayan ya, ya bisa di atas, ya di sekitar 3 digitan, Tiga 3 digit. digit. 3 digit berarti ya. maksudnya Tiga, gimana? tiga Loh, digitnya seratusan eh, atau 900-an nih, iya. Pak. Nih lu atau tus nih? Ya itulah mas, nggak enak. Atau mil gitu ya? Mil apa gimana nih? Iya, maksudnya kan kalau kita Meme itu kan ngomongin kayak punya mas. ngomongin 3 digit kan kalau depannya 100 sama depannya 900 kan beda jauh, Pak. Iya, Beda tapi jauh, sama 3 Mas. digit. Sama-sama 3 digit tapi beda jauh. Iya. Dia naik turunnya di angka 100 sampai 200. 100. Wah, wah, Luar gede biasa. tuh, Pak. Oh, Gede. Wah, wow. itu gede, Mas. Apalagi Mas punya karyawan berapa tuh sekarang? Saat ini yang bantu saya ada tiga orang Berapa? aja ya, Mas. Tiga Tiga orang. orang. 3 orang. Iya, Oh, iya, iya, iya. Saya tuh mikir banyak loh, Mas Ari dengan omset segitu Tiga ya orang. 3 aja ya. tiga Iya, orang. 3 orang ya. iya. Ya, Hmm. ibaratnya kalau satu orang digajinya 10 juta, 10 juta, 70 juta masih dapat 3 digit tuh. Lewat tuh. Iya. Gitu, Ah, gitu. gitu. Waduh, saya bisa resign juga nih. Aduh. Tapi artinya memang kalau saya berpikir tadi ya dengan konsep yang konsep yang tidak terlalu rumit kali ya, gitu ya. Artinya tidak butuh tempat yang harus besar, tidak butuh skill yang mumpuni di awal gitu kan, modal juga nggak terlalu besar gitu kan. Apalagi tadi eh prinsipnya belajar dulu gitu ya Mas Ari ya. Berarti bisa menjadi apa ya persiapan kali ya, persiapan kalau Mm, orang itu pengen coba mulai dapetin pendapatan yang lain di luar yang sudah ada sekarang, entah itu gaji gitu kan, atau punya usaha yang mungkin konvensional tapi sambil-sambil belajar, coba bergeser ke digital marketing gitu ya. Berarti ini Ya, bisa jadi jalan yang opsi yang bagus ya, berarti ya. itu cukup bagus sih mas. Apalagi kalau modelnya sekarang kan memang itu ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang cuma dikerjakan dari mana aja gitu kan. Everywhere. BFA ya, di WFA betul. anywhere mana-mana Bener. kan Heeh. kayak gitu, di mana-mana kan bisa gitu. Jadi bisa aja gitu, dan ini sebenarnya peluangnya juga cukup bagus. Kalau di Indonesia sebenarnya banyak juga yang masuk di pasar IT itu banyak gitu. Cuman memang nggak semuanya merasa dirinya itu passion gitu. Tapi kalau saya sih prinsipnya sebenarnya bukan di passion, di kebutuhan. Bahwa kebutuhan itu mengalahkan passion mas gitu. Oke, jadi Saya sebenarnya sebenarnya awalnya kebutuhan apa setuju. passion nih sebenarnya nih. Setuju. Kebutuhan berarti awalnya ya. faktor utamanya, pendorong utamanya adalah kebutuhan. Kebutuhan. Iya. Oke, oke. Benar-benar setuju. Dulu waktu Iya masih sih. muda, saya Lebih mudah beranggapan pasti bahwa passion kan. eh, eh, iya, dulu waktu umur masih 20-an saya menganggap kayak dapat penghasilan gaji gitu, taruhlah 7 juta, 10 juta. Oh, kayaknya udah gede banget gitu kan. Saya udah kayak berasa orang kaya aja gitu kan. Sekarang ngomongin angka segitu mah kecil, apalagi udah punya anak istri, kecil. Ah, betul gitu Aduh, soalnya. aduh. Menarik banget ya. Iya, menarik. Nah, Mas Ari ngomong-ngomong nih, Mas Ari ada nggak bisa share ke kita gitu kan? Ada pernah nggak sih ada apa ya masalah ini? Ada hambatan atau cerita tentang struggle Mas Ari nih atau mungkin Mas Ari pernah ngalamin masalah yang berat gitu kan dalam menjalani bisnis Etsy ini gitu. Mungkin bisa sharing ke kita-kita gitu. Kalau hambatan yang saya alami ya di awal tadi ya, Mas.
Itu saat akun saya 4 pagi loh. Itu dana saya kan saat itu masih belum begitu besar. Maksudnya ini modalnya itu kan ada satu toko yang 18 juta sampai sekarang itu nggak cair gitu. Itu saat itu saya merasa yang, aduh, kok gini banget ya gitu. Tapi di situ ya saya sadar itu kesalahan saya. Karena kan memang saya ada unsur kesengajaan saya yang menantang aturan ya. Kan kayak gitu. Menantang aturan yang sebenarnya itu nggak boleh, tapi saya langgar gitu. Nah dari situlah saya mulai benar-benar belajar dan akhirnya di 2024 tadi saya sampaikan saya mulai konsep, saya mulai atur, ini kan saya berpikir gini, saya menjalankan jualan dropship ini kan sejak 2014 ya. Iya. Tapi income itu kan naik turun gitu aja. Kayak tergantung mood gitu loh. Dan kebutuhan saya ya tadi, dorongan kebutuhan kok semakin besar ya. Saya udah masuk sekolah nih gitu. Dua-dua sekolah gitu. Akhirnya saya berpikir, bisa nggak ya saya konsep gitu. Jadi konsep di sini kan nanti bukan hanya manajemen toko ya Mas. Manajemen toko, manajemen produk, tapi juga manajemen psikologi. Gitu. Karena kembali, di marketplace ini kan saya cuma numpang. Semua kebijakan, aturan itu bukan saya yang buat, tapi si toko ini yang buat, si Etsy ini yang buat gitu. Jadi suatu ketika ada kendala, contoh akun saya disuspend, saya nggak bisa komplain apa-apa, ya kan? Yang saya lakukan adalah ya bikin toko lagi. Saya nggak mau berlarut-larut di posisi saya harus kecewa, saya harus suatu sedih atau apa gitu. Ya kan? Jadi ketika ada dana yang nyangkut tadi ya udah lah, ini adalah bagi saya tuh saya jadikan biaya belajar saya. Iya, uang sekolah gitu ya Pak. Iya, uang sekolah gitu. Jadi uang sekolah saya gitu. Jadi mulai dari situ ya ketika ada hambatan-hambatan, dapat nggak hambatan? Dapat, tetap dapat. Yaitu salah satu yang paling berat adalah akun kita hilang, akun kita disabot. Jadi nanti menakutkan lah bahasanya kayak gitu. Itu menjadi apa namanya tantangan gitu. Namun di situ ya apa namanya akhirnya ya berusaha bikin lagi ya gitu, bikin lagi. Kalau dari pengalaman ini saya kenapa saya analisis ini kenapa kok saya bisa dinonaktifkan. Kalau saya tahu berarti saya bukan belajar, kalau saya nggak tahu ya wallahu alam ya gitu aja sih, ikhlasin aja gitu. Mas Ari pernah ngerasa kayak burn out gitu nggak ngejalanin bisnis ini? Enggak sih Mas gitu. Jadi secara prinsip saya mencari, saya apa ya berusaha untuk saya itu jangan sampai jenuh, jangan sampai mentok gitu. Karena kalau saya jadikan diri saya itu selalu haus gitu loh Mas. Bukan serakah ya, gitu. Bukan serakah ya, tapi haus gitu. Maaf ya Mas, saya minum dulu ya. Ini agak batuk saya ini. Siap. Nah, jadi karena kan prinsipnya ketika saya mengasumsikan diri saya itu sudah berhasil, sudah keren, orang kalau udah merasa tinggi itu sudah waktunya kan turun ya. Jadi saya nggak mau kayak gitu. Jadi akhirnya ya saya mencari cara bagaimana saya terus haus income gitu. Jadi saya contohnya salah satu yang saya lakukan ya kerjasama, buka kerjasama. Salah satunya ya dengan karyawan saya tadi. Jadi karyawan saya itu saya ajak kerjasama. Jadi saya gunakan, saya pengen bahkan saya gini Mas, saya sampaikan sama karyawan saya, ini usaha konvensional secara diri saya gitu. Dan ini bukan PT, bukan apa, saya nggak punya jaminan kesehatan atau apa gitu kan. Tapi saya juga nggak di bisnis ini juga nggak ada jenjang karir. Tapi saya ingin membantu kalian dapat income lebih gitu. Kita kerjasama mau nggak gitu. Jadi ya saya punya akun baru itu ya atas nama mereka ini gitu ya kan. Jadi dari situ akhirnya kan kalau akun baru income baru nggak bosen kan. Betul. Mau lihat bosen kan enggak kan. Nah nanti nama karyawan saya udah ternyata ada karyawan saya ngituin, Pak ini ada nih Pak, suami saya mau nih gitu. Oh oke, nggak salah, monggo silakan gitu, saya terima aja gitu. Mau rezeki nggak saya terima. Jadi
jangan sampai bosen di situ, jangan sampai diem, jangan sampai bosen gitu. Jadi eh, titik jenuh itu berusaha untuk saya hindari gitu. Saya nggak mau. Ini yang dimaksud Gitu. kerjasama ini maksudnya apa, Mas Ari? Bagi hasil atau Enggak, jadi kerjasama ini saya kasih persenan ke mereka. oke. Jadi saya kasih berapa persen dari hasilnya untuk mereka Setiap bulan? Oh. tiap bulan. Setiap bulan. Dan, Oh, dan kita ada. transparan dan itu profesional ya. Kita kerjasama juga ada hitam di atas putih dan Wih. mereka tahu apa tuh omset berapa, penjualan berapa, mereka tahu. Mereka tahu ya. Jadi kita adil gitu. Ini lah ya, dapatnya segini, ini bagianmu ya. Gitu. Jadi Oke. itulah yang mereka juga seneng kan Mas, di luar gaji dia dapat tambahan gitu. Artinya di awal udah ada deal-dealan lah ya, MOU-nya, Ada. mereka perannya apa gitu ya. Batasannya kerjanya bagaimana, Ya, ya persen dapatnya gitu ya. ya betul. Oke. Iya, menarik. Cuman saya ini mau sedikit lagi nih, yang menarik tadi kan sedikit, banyak cerita soal jatuh bangun gitu ya. Jatuh bangun jalan bisnis ini gitu kan. Akun kesuspend tadi ya, ya udah kita buat lagi, bikin lagi. Karena saya rasa ini tidak terlepas dari mungkin sistem pembaruan yang ada di Etsy sendiri ya, yang seiring berjalan, seiring waktu pasti akan menyempurnakan gitulah ya, menyempurnakan entah itu ketentuannya, persyaratannya gitu. Karena saya ada cerita gitu dari teman-teman juga yang marketing, yang modelnya digital juga, tapi bukan marketplace, broadcast WhatsApp gitu ya, jualan apa gitu kan. Yang dulu WhatsApp tuh mungkin gampang kita nge-broadcast jualan properti, jualan apa gitu kan, jualan makanan gitu kan. Sekarang sulit tuh, apa-apa ke band gitu kan. Artinya kan ada pembaruan sistem ya. Bagaimana kalau misalkan kalau Etsy ini juga akan mengambil sama, apakah sudah terbayang di Mas Ari ke depannya gitu kan? Atau mungkin Mas Ari sudah mempersiapkan atau bagaimana? Atau Mas yakin, nggak bakal, saya yakin pasti akan gini-gini aja. Saya nggak tahu nih. Bagaimana? Kembali ya, maksudnya seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Kita itu prinsipnya itu numpang kan, Mas. Di situ numpang gitu. Jadi setiap aturan, kebijakan, kita nggak bisa otak-atik gitu. Itu semuanya yang buat dari pihak Etsy-nya, gitu. Internal mereka. Gitu. Jadi yang pasti kan kita akan membaca itu satu, membaca aturan-aturan yang diperbolehkan, yang dilarang itu ada. Terus kalaupun ada kebijakan-kebijakan baru, mereka biasanya ngasih tahu Mas ke kita. Nanti akan ada aturan baru ya di sini gitu. Nah, yang penting kita ikutin aja sih di aturan itu. Kalau ada email ya kita baca gitu. Itu aja sih gitu. Jadi sehingga di situ ya otomatis kita akan lebih bisa persiapan ya kalau ada kebijakan baru dan yang dari Asia gitu. Dan yang kedua, yang paling sangat penting juga, kita harus benar-benar di Etsy ini ya seperti orang penjualan juga. Jadi kita di Etsy itu bukan hanya soal jual beli ya, Mas, tapi juga ada service. Service itu dalam kondisi ya. Tadi saya sampaikan jika ada keluhan pembeli seperti apa, kita responnya dan ya gitu-gitu juga itu harus kita jaga juga gitu. Review toko kita juga harus kita jaga gitu. Nggak bisa gitu kita asal-asalan di poin itu gitu. Nah, jadi itu kan menjadi poin penilaian. Jadi kalau memang dari sisi komunikasi, ketepatan dari pengiriman, terus review toko sama komplain itu semuanya kita jaga dan hasilnya bagus, secara penilaian metriknya di Etsy itu ada ya, di situ bagus, itu pasti akan dipertahankan sama Etsy. Kayak gitu ya. Itu yang artinya ya selama kita memang pegang prinsip belajar tadi ya, kita pasti akan lebih aware gitu ya. Iya. Cara nebeng tetap nebeng, tapi kan tetap aware gitu ya. Apa ada ketentuan baru, kebijakan baru, ya kita ikutin gitu. Kita kayak air ngalir aja gitu kan, dia maunya bagaimana kita ikutin gitulah ya. Nah itu harus yang dipegang sama pelaku. Saya rasa sistem seperti itu semuanya sama ya. Di tempat manapun saya rasa semuanya sama kan. Iya benar. Kita kerja aja kalau kita nggak ikutin apa, bebas juga kan. Iya. Cuma kadang mungkin secara personal ada yang ketika sudah dapat hasil yang cukup lumayan,
akhirnya tidak begitu aware terhadap hal itu, fokusnya sama profit aja gitu kan, gitu. Yang akhirnya yang tadi saya sampaikan, kalau kita sudah tinggi, kemana lagi kalau nggak turun gitu. Kalau merasa di atas, kalau nggak turun kemana lagi kan gitu. Makanya saya nggak mau, Iya, saya nggak iya. mau di atas. Saya naik, atasnya mana mas? Benar. Nggak tahu. Mulai saya mungkin naik gitu. Benar. Ya, ya. Mas Ari sendiri ini eh, ngikut kayak ada komunitas Etsy nggak sih? Soalnya Enggak. sesama pelaku Etsy di Indonesia gitu kan ada komunitasnya nggak sih? Oh, saya ketuanya gitu, bukan? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Saya kebetulan di bidang ini saya rata-rata otodidak. Otodidak ya? Otodidak. Ya, saya sendiri semuanya. Karena ya tadi biasanya kurangnya saya itu introvert gitu. Jadi ya wes lah. Guru saya Google. Wih, Oh, Mbah Google kalau iya, kita iya, iya. Guru istilah saya kita gitu. ya. Ya, komunitasnya komunitas Google. Bikin Iya. aja Mas, nanti Bro mau gabung tuh Bro tuh gitu. Boleh. Saya juga Nanti ikutan deh. main-main bersama. Boleh kita kerjasama aja Bener ya. nggak? Kerjasama. Iya, 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 iya. iya, iya. Ayo, Mas Ari ini kalau menurut Mas Ari nih ini apa? Buat orang yang berkecimpung sebagai apa sih namanya ya pelaku model bisnis Etsy ini, dia punya apa cara pandang atau apa prinsip-prinsip yang berbeda nggak sih sama orang-orang yang jualan di marketplace yang lain gitu? Atau mungkin Kalau punya maksudnya prinsip yang secara sama gitu? pribadi gitu. Iya, ya menurut pendapat Mas Ari ini. Oh iya, iya. Kalau menurut saya eh, kita sama-sama di sini cari rezeki ya, Mas, gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang punya asumsi, mohon maaf nih, bukan saya menyinggung ya. Eh, Ketika contoh saya masuk di FC gitu, terus ternyata Mas Rambe atau Mas Paul pengen masuk juga nih gitu, langsung ada yang berasumsi, wah pesaing saya nih kan gitu kan. Dan saya masuk lagi nih kan gitu kan. Iya, iya. Nah, Iya, iya. jadi kalau misalnya tentang prinsip, kalau saya pribadi kebetulan saya tidak memilih untuk prinsip seperti itu tadi, gitu. Karena prinsip yang saya pribadi pegang, kita sama-sama cari rezeki secara prinsip, dan rezeki itu kita kan nggak tahu ya jumlah berapa dari Allah, itu kan nggak tahu jumlahnya seberapa, itu nggak tahu. Jadi dari sini ya wes, ketika ada orang baru datang pengen masuk, itu bukan pesaing gitu ya, ya tinggal kita aja nanti di mana yang rezeki Allah sudah tergantung dari pola kita sendiri ya, mau pola seperti apa gitu, cara pandangnya di situ. Itu menurut saya cara pandang yang paling penting, yang kayak gitu paling penting. Karena jujur aja gitu, membangun bisnis itu lebih ke kita butuh ketenangan, Mas. Kalau kita dikit-dikit, mohon maaf ya, wah ini pengganggu saya nih, ini jadi apa ya, saing saya gitu, secara psikologis jadi kurang bagus gitu loh, law of attraction-nya itu nggak bagus. Jadi ketika ada teman orang yang masuk, ya selama ini sih saya terima aja, mau belajar ayo saya bantu, saya bantu aja gitu. Karena ya rezeki Allah nggak tahu, dan saya tahu sih rezeki Allah itu tak terhingga ya gitu. Dan rezeki Iya, juga iya, bicara iya. kapasitas gitu. Jadi prinsip di situ. Jadi dalam menjalankan bisnis ya ketenangan itu tadi yang saya pilih untuk menjadi backup dari psikologi saya, karena penting, psikologi itu penting. Kalau terlalu banyak negatifnya saya rasa juga kurang bagus. Nanti wah punya toko kita tutupi atau gimana gitu Iya, kan benar. gitu. Jadi kita nggak sibuk cari Itu. rezeki, tapi sibuk untuk defense, ya kan, bagaimana untuk kita Iya, nggak iya. diketahui oleh banyak Oh orang. iya, benar-benar. Kalau mau tahu monggo lah gitu, saya mau tahu ya monggo, saya gitu aja sih selama ini seperti itu. Itu Menarik tuh bagi tadi saya itu. nyaman kan. Menarik tuh. Bagi saya Sibuk, Udah nyaman. lama, udah lama tuh saya nggak denger itu iya kata itu. itu tuh. Law Sibuk of ngedefense ya, benar juga attraction. ya. Kebanyakan orang begitu ya.
Iya. Bukannya Ah, cari peluang mengembangkan malah sibuk defense gitu ya, gara-gara ada orang yang mungkin sama bisnisnya gitu mau belajar. iya, ini juga Ya kalau sih. ngomongin law of attraction itu kan ya nggak Hmm. hanya sekedar pihak eksternalnya, kan nggak hanya sekedar pesaing juga, tapi kan bisa juga ya ya pelanggannya lah, atau mungkin apa pasarnya lah, atau bahkan Iya. bosnya lah gitu kan, atau ya kela- teman kerja sama kita gitu. Iya. Iya. Gitu. Ya, ya, ya itu benar sih, benar-benar. Itu benar banget sih yang Mas Ari bilang masalah law of attraction itu. Jujur saya lupa bahwa itu adalah hal yang penting gitu kan. Ya saya jadi apa berkaca pada diri saya sendiri nih. Apa saya bekerja terlalu menting apa mikirin juga hal-hal yang sebenarnya nggak perlu saya pikirin gitu kan. Benar jadi Iya. defense gitu. Daripada berpikir kita untuk maju, ngapain kita eh, daripada kita mikir untuk maju, ya kita nggak usah mikirin lah orang-orang yang ngeganggu kita gitu. Bahasanya ngeganggu gitu. Nggak usah dipikirin orang-orang yang ngeganggu kita gitu. Bener, bener, bener. Benar-benar. Ya, berarti ini juga ya berlaku ya sama tadi kan Mas Ari juga cerita kan kalau apa ya respon dari beberapa orang di sekitar Mas Ari kan agak sedikit meremehkan gitu ya. Ah, iya. Mm-mm. Tapi kalau dari apa istri sendiri atau bapak ibu itu kan reaksi Orang. mereka gimana tuh pas tahu bapak berkecimpung di Etsy? Oh, kalau dari pertama mungkin dari istri saya itu kan dulu juga kerja ya sebenarnya ya. Hmm. Dia kerja apoteker, istri saya itu apoteker. Dan saya putuskan ketika anak saya yang kedua itu mulai besar, umur berapa ya, 2 tahun, 1,5 tahun dia. Saya suruh resign gitu, saya resign lah. Tapi dengan model mode mode ngirit gitu, kan nggak bisa kan. Nah jadi kalau dari istri sih alhamdulillah tidak ada komplain mas, kayak gitu aja. Tidak ada komplain, ikut gitu. Saya alhamdulillah ikut gitu. Dia tahu lah dia gitu. Tapi kalau dari orang tua saya, orang tua saya itu kalau secara orang tua kandung itu pastinya dia tidak begitu banyak komplain selama dia tidak direcokin. Maksudnya saya tidak datang ke rumah orang tua saya untuk minta apalah, minta barang, minta apa gitu. Orang tua saya tipikal kayak gitu mas. Kalau udah tahu anaknya bisa Iya, iya, mandiri, iya, iya, iya. silakan. Apalagi kalau mungkin saya datang bawa kue, bawa apa, bawa ini apalah, orang tua emang seneng. Wah ini anak udah ini. Bawa dolar gitu ya, apalagi bawa dolar ya. Ya gitu gitu gitu. Dan apa tuh kalau saya yang paling saya kejar sebenarnya ya bagaimana orang tua dari istri saya, karena mau nggak mau kan istri saya ini anaknya mereka, dia Hmm. ke saya kan jangan sampai nih anakku jadi kamu ambil istri nanti nggak kamu urusin gitu kan gitu. Jadi saya kalian di situ, jadi dari situ sih Mm-mm. biar selama prinsipnya sama, istri saya nggak ngerecokin orang tua, aman gitu. Tidak ini sih. Dan melihat juga ya mas dari perkembangan kebetulan saya tinggal di Jogja ini dekat ya sama mertua saya, jadi mertua saya tahu apa yang perkembangan dari keluarga itu tahu, sehingga ya alhamdulillah responnya gitu. Tidak ada yang ini sih yo, awalnya yo ini bisnis apa gitu kan, tapi lama-lama kelamaan kok anak yo ketika bayar sekolah nggak minta, ketika ada bapak nggak minta gitu kan. Jadi ya melihat dari perkembangan itu ya alhamdulillah mulai percaya gitu ya, Oh ya, aman nih gitu. Wah. luar biasa. Iya. Eh, eh. Iya, udah kelihatan dolar ya Pak, makanya. Iya, Ah, makanya aman ada Mas. aja. Bosan Iya. udah enak deh. Iya, 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 iya. Memang biasanya orang baru percaya kalau misalnya udah ngelihat ya Hasilnya. hasilnya Sin. gitu kan. Oh, kelihatan mapan. Oh, ini orang bagus gitu. Ya kan kita ya hidup di dunia yang agak sedikit kejam gitu kan buat orang buat buat pria yang tidak punya penghasilan yang cukup, Pak. Ya Ya itu kan betul. mau mau kita
orang sebaik apapun gitu kan, kadang gitu. Kita punya sifat yang baik, tapi kalau kita penghasilannya kurang, orang akan memandang rendah kita sih. Hmm. Iya. Seringnya Ya, di Hukum ya. situ. dunia kayak gitu, kayak hukum Ya dunia kayak gitu. dunia seperti itu. Harusnya kayak gitu. Jadi kalau katanya itu kan sudah guru ada ya. Jadi kita nggak usah sepaneng mas melihat kayak gitu gitu. Emang ada yang kayak Eh, gitu. Iya benar. iya, iya, iya. Nggak usah Toh dikorbanin. yang, yang apa, yang jelek-jelekin kita juga nggak ngasih makan kita kok. Nah, Betul, pokoknya betul kalau sekali. pokoknya kalau saya melihat menoleh ke belakang, wah kebutuhan banyak hilang mas, semua itu mau dicemooh orang, mau hilang namanya. Kalah kan ya namanya kebutuhan gitu. Iya benar-benar benar. Dah, Benar-benar. begini aja ya Mas Ari ya. Tutup Aduh, tutup aduh. kuping aja, Mas. Tutup kuping Udah. aja sama kacamata kuda ya. Gitu. Iya, 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 Tutup iya, iya, kuping iya. aja ya. Iya, kebutuhan Iya. bulan depan bayar SPP gitu. Oh, udah orang mau ngomong apa dah, yang penting saya kerja, Udah. ini saya dapat duit dari sini udah gitu. Lempeng Iya. aja gitu. Gitu. Iya benar ya. Saya jadi teringat ya masa-masa nganggap, Apa tuh? udah yang penting gue dapet duit banyak. Bodoh amat kata orang. Udah amat ya. Bener-bener bener. Gue nggak minta lu gitu ya. Gitu aja. Iya, iya, iya. Eh, Oke. ya alhamdulillah gitu ya, mantap. Terus bro, Mas Ari, ini Ya, punya harapannya apa Mas Ari buat mungkin 2 tahun, Ya 5 tahun ke tiga depan. tahun, 5 tahun ke depan gitu, atau mungkin mau punya bisnis yang lain tapi sifatnya udah auto remote barangkali yang udah disiapin dari hari ini, nyicil 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 sambil jalan Etsy-nya atau apa hmm, kali? No, no, no. Enggak. kalau harapan saya ya, Mas, No, enggak. yang pasti tadi berpegang dari sebuah prinsip yang saya pegang yaitu saya nggak mau berhenti. Hmm. Saya akan terus saya memilih untuk terus haus. Jadi ketika sekarang ya saya sedikit-sedikit itu mulai saya masuk ke konvensional juga ada yang gitu. Jadi Oh, ada hasil ya. dari Etsy uh, saya buka pet shop Wih, konvensional di situ kayak gitu. Terus ya nanti ada rencana-rencana yang saya alihkan dari situ. Gitu. Maksudnya bukan saya tinggalkan Etsy enggak gitu. Pokoknya kalau ada cuannya saya ambil masuk saya gitu. Pokoknya enggak berhenti. tuh Ada cuannya saya ambil gitu. Prinsip saya saya ya. saya buat cabang itu supaya nggak bosen, Benar-benar. supaya nggak mentok. Karena kalau udah mentok putar balik, ya Oh, ya. Nah, iya putar sih. balik itu kembali ke bawah lagi ya. Iya sih. Repot. Usia sudah semakin bertambah ya kan, kebutuhan semakin besar, semakin gede, baik langsung kebalik. Repot kita ya gitu. Makanya harus ada kantong-kantong yang lain yang harus di sini gitu. Karena sistemnya kita, kalau saya pribadi ingin terus bertumbuh ya. Kalau bertumbuh itu kan ya secara kondisi pohon aja kan cabangnya semakin banyak, batangnya semakin besar gitu. Bukan yang uh, hanya gini-gini terus memilih untuk lempeng-lempeng aja gitu. Supaya ya pastinya semakin kuat lah mas untuk seperti itu gitu. Karena ya uh, anak semakin besar nanti anak saya kebetulan masih SD yang satu masih tahun ini masuk SD. Nanti kalau udah SMP sama biaya kan juga semakin besar kan gitu. Jadi Iya, ya, benar-benar. ya saya lakukan sekarang aja gitu dengan hal-hal yang itu tadi sehingga nanti lebih lebih siap untuk menghadapi semua itu gitu. Karena ya sebenarnya saya rasa semuanya juga mengalami hal yang sama ya gitu aja gitu. Jadi harapan 4 tahun 5 tahun ke depan ya bagaimana kita terus bertumbuh aja gitu. Dia semakin banyak mungkin ya kan membuka kerjasama dengan yang lain bisa Benar-benar. jadi Iya, gitu. Yang penting nggak bosan nggak mentok, kalau udah mentok soalnya putar balik. iya. Nah, ini Mas Ari kan saya lihat ini ya, apa, kalau saya simpulkan memang kan rasa hausnya Mas Ari gitu kan, dan kesadaran atas kebutuhan yang tinggi itu kan, itu kan Iya. jadi kunci suksesnya Mas Ari nih sekarang gitu, Hmm. ya kan. Iya, Nah, iya. kira-kira Mas Ari ada ini nggak sih kayak advice atau mungkin ada
apa sih namanya? Apa tuh bahasa Jawanya apa sih? Ya Jangan, bukan. saran, Apa sih? ya Ujangan ya? ujangan kan, ya Bukan kan? ya? Itu Jawa bukan sih? Heeh. Bukan ya? Ya buat ya viewer-viewer kita Jangan, di sini jangan. kan, Jangan Saya ya. eh, jangan. Iya, iya, iya. yang mungkin udah kepikiran gitu kan mau coba-coba Etsy nih, tapi Hmm. nggak mulai-mulai gitu kan, takut Mm-mm. mulai. Atau mungkin ya teman-teman kita yang di bisnis-bisnis lain yang tapi ya dia masih struggle lah di bawah gitu. Mm-mm. Nah, kira-kira ada ujangan apa nih dari Mas Ari untuk Oh, teman-teman iya, kita? iya, iya. Kalau wejangan ya Mas, saya sih tetap ini Mas, memulainya dari kebutuhan. Kebutuhan itu sesuatu yang tidak kita buat, tapi kebutuhan itu sesuatu yang pasti akan datang, kan Mm. kayak gitu. Nah, melihat kebutuhan yang tidak kita buat dan eh, pasti akan datang, dan seiring berjalannya waktu kebutuhan itu bukan semakin sedikit tapi akan semakin besar. Jadi ya cukup menjadi itu bagaimana kita berpikir, yuk kita buat bagaimana apa yang menjadi peluang di depan mata kita jalani. Ya kita ambil gitu. Jangan pilih-pilih lah gitu. Karena ya itu tadi Mas. Kalau paling kalau kita sudah berumah tangga ya, kalau sudah berumah tangga, saya rasa passion itu udah nomor sekian, ya mau jualan di Etsy, ayo ya ini kita bisnis, kita mulai bisnis, jadi ya belajar dulu prosesnya aja, kalau prosesnya ada, waktu itu terus berjalan, jadi ya tidak ada apa ya istilahnya tidak ada pilihan untuk mau ngapain lagi ya, cara saya sih gitu supaya kita terus maju karena basicnya ya tadi kebutuhan yang semakin besar itu nggak usah kita tungguin, nggak usah kita tahan, itu sudah bisa dipastikan akan semakin besar, nggak usah nunggu waktu, nggak usah apa ya jalan terus saja gitu. Itu penting ya untuk itu bagi saya tuh gitu karena anak saya nggak bisa kamu kecil terus bayi terus ya makannya cuma berapa sendok kan enggak kan sekarang porsi makan aja gitu baju aja uh, usia sekarang sama 2 tahun lagi udah nggak mau Mas. Iya. Itu aja Iya, gitu. Sekarang jajannya bener-bener. mungkin es krim. Nanti kalau sudah makin besar, jajannya bisa minta handphone. Handphone ada yang handphone mahal, ada kan. Gitu kan gitu. Jadi dari situlah ya dan itu bukan sebuah kekhawatiran ya. Saya rasa sih itu jangan dijadikan sebuah kekhawatiran tentang hal itu. Tapi itu memang suatu tadi perjalanan di dunia yang memang terjadi oleh semua orang itu seperti itu. Kalau kita sudah tahu, ngapain lagi Mas? Selain kita, yuk mulai dari sekarang. Jangan bosan, jangan buru-buru capek. Kayak gitu. Karena perjalanan ini masih panjang. Gitu. Kita punya cerita masing-masing gitu. Dan yang pasti gini Mas, jangan pernah berharap kepada orang lain. Jangan berharap dengan manusia. Gitu aja. Cukup berharap sama diri sendiri sama Allah. Dah, gitu. Diri sendiri sama Tuhan aja gitu berharapnya. Ya, jadi bukan kita nggak percaya sama orang lain, tapi ya percaya diri sendiri juga. Semua mulai dari diri sendiri. Gitu. Kan yang melakukan actionnya di kita. Kehidupan yang jalanin kita. Gitu. Jadi mau bisnis di Etsy, bisnis dimanapun, saya rasa nggak jauh beda untuk dari prinsip itu. Gitu. Gitu. Dan jangan bawa-bawa waktu. Tapi ya bahasa kerennya kalau kata ukran pinter, jangan suka bocor energi. Apa? Sorry? Jangan suka bocor energi. Oh, Buang-buang energi aja. buang-buang energi. Oke, 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 oke. Oke, wow, luar biasa, Pak. Luar biasa, Aplus, Mas Ari. aplus, aplus, aplus. Plus, gitu. Gila, insightful banget itu tadi yang ngomongin apa? Ya, mungkin Mas Ari yang pertama ngomongin masalah kebutuhan loh. Iya, benar. Iya, triggernya kebutuhan gitu. Kebutuhan ya. Rumah tangga, karena bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga. Iya, iya.
Tadi kita ngomongin masa kebutuhan, law of attraction, terus ngomongin ya mulai aja dulu, terus apa sampai ya itu tadi yang terakhir tuh, jangan sampai energi bocor untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Iya. Fokus energi kita untuk apa yang membuat kita bertumbuh. Iya. Itu luar luar biasa, Pak, luar biasa, Mas Ari. Aduh. Wah, makasih banget ini Mas Ari, kita apa ngobrol-ngobrol banyak ilmu yang kita dapat ya, banyak insight gitu kan. Heeh. Tadi juga kita ngobrol banyak tentang teknis Etsy itu kan. Ya, Jadi ya mudah-mudahan sih teman-teman kita di sini jadi punya apa ya referensi baru lah gitu kan. Syukur-syukur kalau mereka merasa kayak stuck di pekerjaan yang mereka sekarang atau di ya itu saya lihat kan juga ada beberapa yang kayak di indis ekonomi ini eh, berkeluarga punya anak kecil dan segala macam bingung mau 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 kerja tapi kerjanya gimana kerjanya tapi masih bisa di rumah gitu kan ngurus oh, anak gitu kan. Nah ini mudah-mudahan ya Etsy bisa jadi salah satu jawaban dari mereka gitu kan. betul. Nah, ini buat viewer-viewer di sini, teman-teman di sini, kalau misalnya emang ada yang berniat gitu kan untuk memulai Etsy atau mau nanya-nanya tentang Etsy ya bisa langsung tulis di kolom komentar di sini. Ya, Gitu ya. Nanti biar kita atau mungkin ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar nanti kita sampaikan, kita teruskan ke Mas Arya di sini ya. nah nanti kita antar pertanyaannya ke Jogja langsung ya, bro. Iya, aduh, Mas Ari ini terima kasih banget Ya, udah sama-sama. hadir gitu kan. Saya sebenarnya pingin ngobrol lebih banyak lagi gitu kan. Ya, Cuman Oh iya. kalau terlalu lama apa takutnya apa kepala viewer kita juga pecah gitu. bener 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 pelan-pelan, Ya mudah-mudahan dikit-dikit. kita bisa inilah ketemu di apa di lain podcast gitu kan, podcast yang Nah, selanjutnya gitu kan, karena ini menarik nih, nggak cuma ngomongin masalah Etsy doang nih, tapi saya melihat nih apa sih prinsip-prinsip dari Mas Ari ini apa ya luar biasa nih, maksudnya ya saya mendapatkan banyak insight gitu dari obrolan kita hari ini gitu kan. Mungkin mudah-mudahan di lain waktu ya kita bisa mengundang Mas Ari lagi nih untuk berbicara Siap, di siap. sini nih next time nih. wah keren, Terima kasih Pak. keren. Itu Eh, sudah eh, undang, Mas. iya. Nah ini Mas Ari nih kita biasanya sih kalau kita biasa menutup acara ini ya dengan kita kasih kesempatan ke narasumber kita untuk ya dia mau promosiin apa aja gitu kan di situ. Nah, Mas Hmm. Ari, kita kasih kesempatan lah untuk mempromosikan ya apa yang mau Mas Ari promosikan lah. Habis Ya, itu baru kita mungkin bisnis konvensionalnya tutup kalau gitu. bisa boleh gitu Oh kan. gitu. Kalau tadi Eh, ada kan ya kalau nggak salah ya bisnis konvensional ya. Ada. Nah itu juga Ada. boleh itu. Oke deh. Ya, terima kasih Mas Raul, Mas Ramli ya. Kalau yang promosi, kebetulan bisnis konvensional saya itu masih baru ya, masih perlu dirintis baru berapa bulan ya. Mungkin 6 bulan ya, masih 6 bulan saya mulai gitu. Jadi saya ada pet shop ya tapi sebenarnya nggak di Jogja, tapi di Klaten. Ya, karena Klaten itu sebenarnya tempat tempat asal saya itu di Klaten. Hmm, Jadi saya buka pet shop di Klaten, namanya Rebu Pet Shop ya, Rebu Pet Shop itu alamatnya di Jalan Manaan, desa apa Jograngan ya, tepatnya di belakang pengadilan Klaten. Nanti mungkin barangkali teman-teman viewer yang membutuhkan ya makanan kucing, makanan burung, makanan anjing, ya hewan-hewan peliharaan yang lain ya, hamster, kelinci, ya nanti bisa mampir ke pet shop saya ya, dan di situ nanti teman-teman bisa mencari apa yang teman-teman butuhkan gitu, dan kami juga ada delivery, nanti bisa kontak kami di searching di Google Map-nya juga ada, nanti bisa kontak kepada admin kami. Itu paling Mas Rami, Mas Ral, semoga aja nanti ya, melalui podcast ini
Oke. pet shop saya semakin terkenal. Nah, Alhamdulillah, nah, ya, hari ini kita ya, ngomongin Etsy kan, nanti ngomongin besok bisa jadi Ya, tuh. Oh, saya tahu iya. udah gede juga kan. Nah, nah Next time mungkin kita bersama ngomongin pet shop nih, Mas Ari. Ya, konvensional. ya, Amin. makasih, ya, makasih banyak Mas Ari. Nah, buat viewer di rumah nih, apa ya? Ini pada kesempatan podcast kita kali ini, kalau viewer ada masukan atau saran kepada kita ya, kami minta gitu kan, apa? eh, minta masukannya dari teman-teman semua. Tadi kan kalau Mas Ari bilang kita harus selalu bertumbuh gitu kan. Kami pun gitu kan sebagai host Pot Duit sini pingin ya kita tetap akan pingin kita terus bertumbuh gitu kan. Nggak cuman kayak podcast kecil-kecilan kayak Ya, mainan-mainan betul. kayak gini kan. Mungkin kalau ada Izin gitu ya. viewer-viewer ada punya apa masukan, saran, kritik atau bahkan ada akses untuk eh, minjemin kita studio, Wis, ya kami mau ini aja nih, Mas Ari kayak bisa diminjemin studio nih. ya kami dengan kerendahan hati memohon semoga apa teman-teman semua ini bisa bantu kami untuk terus bertumbuh gitu. Min. Ya, ya amin, untuk hari amin. ini itu aja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal Yes. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada Waalaikumsalam. podcast selanjutnya. Terima Terima kasih. kasih juga Mas Adit, terima kasih. Salam buat Ya, keluarga. makasih Mas Adit, Mas Ari. Sukses terus.